Akademi tampil lagi jauh dari kota Jakarta. Ya. Kita rahasiakan dulu ya, jauh, sangat jauh kita sekarang. Ya, makanya tadi malam tidak tampil juga ya kan di iNews karena memang ingin apa yang agak mengecewakan tadi malam, agak apa ya, banyaknya buzzer relawan Jokowi, akhirnya banyak informasi tidak tersampaikan ya untuk diketahui oleh publik ya, padahal sudah saya pesan juga. Mungkin Pak Roy dan Bu Tifa lupa ya, distraksi oleh Pitra Romadoni, siapa lagi itu relawan Jokowi ya. Proses hukum, di mulutnya cuma proses hukum aja ya kan. Kalau sudah ini Baris Krim ikuti saja hukum, seolah-olah Baris Krim sudah kebenaran terus ya. Ya kalau kayak gitu, Baris Krimnya sih benar mungkin, tapi oknum-oknum di dalamnya itu loh, kan lembaga negara kita selalu begitu ya. Kalau percaya saja ya sudah politburo gitu ya, negara komunis. Negara demokrasi itu ya memberikan ruang kepada pihak lain untuk men-challenge. Masa hanya karena kita men-challenge, udah ada itu politisi, seorang politisi wanita ya, pergi saja Rismon itu ke Singapura, pindah. Gimana ya? Kok begitu? Padahal Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPR atau enggak itu sekarang ya? Enggak mungkin ya. Nah, pembahasan kita pagi ini ya, yang tadi malam belum tersampaikan, padahal ini penting sekali untuk disampaikan. Harusnya sudah saya berikan screenshotnya ini ya. Tapi mungkin lupa atau habis waktu, ya kan. Di sini kita lihat dari apa yang ditampilkan oleh Dirtipidum ya, pada saat konvers itu. Nah, di sini bisa kita perhatikan formulir registrasi mahasiswa tahun akademi 1980-1981 ya. Seseorang bernama Joko Widodo. Ya, kita nggak bisa pastikan ya Joko Widodo. Pokoknya Joko Widodo di situ tulisannya. Seseorang bernama Joko Widodo. Apakah Joko Widodo presiden atau yang lainnya, kita kan belum memastikan usia kertas ya. Jadi nggak tahu ya. Nah, di situ ya di formulir registrasi mahasiswa tahun akademik 1980-1981 masuk itu ya, nama lengkap Joko Widodo, nomor induk mahasiswa 34416 garis miring KT garis miring 1681. Di situ tingkat studinya SM gitu loh. SM. Jadi sarjana muda. Nah, disinilah seharusnya ya pihak iNews atau portal berita atau apa yang lain menanyakan kepada UGM, kok UGM sepertinya menarik diri ya, padahal penting sekali harusnya untuk menjelaskan ini kepada publik. Bagaimana seseorang yang sejak awal mendaftarnya saja tingkat studinya sarjana muda itu bisa mendapatkan gelar insinyur sarjana kehutanan, mendapatkan gelar kesarjanaan kehutanan, kan bingung kita seperti ini ya kan. UGM seolah menarik diri setelah diumumkan oleh Rektor Ova Emilia, kami yakini bahwa Insinyur Joko Widodo adalah alumni Gajah Mada, Fakultas Kehutanan, tetapi dari form registrasi sejak masuk tahun akademi 1980-1981 itu sarjana muda. Terus bagaimana, kan UGM perlu menjelaskan kalau memang sarjana muda saja ya sudah sarjana muda, berarti gelarnya BSc bukan insinyur. Kalau memang seseorang bernama Joko Widodo di dalam formulir ini adalah Joko Widodo yang merupakan Presiden Indonesia 2 periode. Ya kan? Kalianlah dulu ya, harusnya kan di sini tingkat studi sarjana awal masuk loh.
formulir registrasi mahasiswa tahun akademi 1980 tingkat studi apa yang mengisi adalah yang bersangkutan yang bertanda tangan pada formulir ini minta didaftar sebagai mahasiswa pada gitu. Jadi di situ ada formulir dengan mengatakan yang bertanda tangan pada formulir ini minta, ada kata minta ya, bingung juga saya. Jadi yang mengisi formulir ini meminta sendiri, minta didaftar sebagai mahasiswa pada, nah di situ ada kata minta, berarti ada permintaan dari mahasiswa tersebut, gitu loh, ya. Coba kalian baca di X saya juga sudah ada, ya. Yang bertanda tangan pada formulir ini minta didaftar sebagai mahasiswa pada Fakultas Kehutanan, ya, Fakultas garis miring Departemen Kehutanan, jurusan garis miring bagian kosong, ya kosong atau dihapus ini nggak tahu karena yang ditampilkan digital ya. Terus yang ketiga, tingkat studi SM, sarjana muda. Jadi Jokowi sendiri ya ketika diminta dalam formulir tersebut agar didaftar sebagai mahasiswa, dia sendiri ya, seseorang bernama Joko Widodo ini ya. Saya nggak tahu ya Joko Widodo yang mana ini karena belum lihat analog ya kan ya, versi digitalnya aja. Nah, itu ya meminta ya. Jadi UGM meminta mahasiswa tersebut agar didaftar pada tingkat studi sarjana muda SM. Gitu. Jadi seseorang bernama Joko Widodo ini ya, kalau benar ini presiden kita ya, maka dia meminta kepada UGM agar terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan dengan tingkat studi sarjana muda. Gitu loh. Itu. Jadi Joko Widodo itu sendiri meminta kepada UGM agar terdaftar sebagai mahasiswa pada tingkat studi sarjana muda. Gitu. Ya, di situ formulirnya kan jelas di situ. Yang bertanda tangan pada formulir ini artinya seseorang bernama Joko Widodo minta didaftar sebagai mahasiswa pada tingkat studi SM sarjana muda. Terus bagaimana ya Pak Jokowi bisa menulis skripsi kalau dia terdaftar atau meminta didaftar sebagai SM sarjana muda Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan. Inilah UGM harusnya berani kalau benar, jangan takut Zoom di iNews atau di program berita lainnya atau membuat YouTube sendiri menjelaskan formulir itu yang ditampilkan oleh Dirtipidum. Bagaimana seseorang yang terdaftar, yang meminta didaftarkan sebagai mahasiswa dengan tingkat studi sarjana muda SM, ya, bisa melakukan atau menulis skripsi. Sarjana muda tidak ada program skripsi, penulisan skripsi. Makanya saya bilang 11.000 triliun persen itu lembar pengesahan skripsi itu palsu karena hasil reproduksi sekitar tahun 2000-an. Gitu loh. Kalau lembar pengesahan skripsi palsu, maka ijazahnya ada atau tidak yang sampai sekarang ini masih goib, maka itu pun palsu, berkesesuaian dengan form ya, formulir registrasi mahasiswa tahun akademi 1980-1981. Jokowi sendiri yang bertanda tangan di formulir itu meminta didaftar sebagai mahasiswa pada tingkat studi SM sarjana muda. Gitu, ya.
Aduh, banyak kali sih apa ini, mudah-mudahan admin saya di Sumatera Utara itu sudah aktif ya untuk menghapusi ya manusia-manusia nggak jelas dikasih data selalu saja nggak berargumentasi dengan data itu gitu. Ini kan formulir yang ditampilkan sendiri oleh pihak Bareskrim. Ya tentu kita bertanya sebagai publik. Kalau kita nggak bertanya berarti kita menerima saja gitu ya. Sejak kapan Bareskrim memiliki otoritas? Kalian harus percaya pada hasil Bareskrim. Jadi negara komunis lah kita. Ya, Politburo. Seperti di kampung tanah di Cina sana ya. Apa namanya, negara Politburo. Banyak orang elit yang nggak bisa diapa. Aduh, banyak kali tahe ternak ini ya Pak. Tapi nggak usah lah saya baca ya. Oke, begitulah ya. Jadi formulir registrasi yang diisi sendiri oleh Joko Widodo, dia meminta agar didaftar sebagai mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan tingkat studi sarjana muda. Maka ya, kalau dia tingkat studinya sarjana muda, maka tidak ada skripsi. Berarti skripsi itu adalah skripsi palsu atau skripsi orang lain. Kalau skripsinya palsu, maka ijazahnya pasti palsu. Makanya sampai saat ini tidak berani menunjukkannya. Gitu loh. Kalau kita analisa secara digital, itu bukan yang ditampilkan oleh Dian Sandi itu, ya, versi digitalnya, itu kan masih sangat muda ya, cerah kali apanya, warnanya, warna ijazah tersebut. Nggak kucel apa gitu ya, tua seperti berusia kertas berusia 40 tahun. Nah ini kan berkesesuaian, apakah Bareskrim berani menjelaskan ini atau Kapolri sendiri berani nggak menjelaskan ini? Harusnya kan turun tangan, sudah menjadi buah bibir dari apa ya, seluruh bangsa Indonesia, bahkan di kedai kopi, di lapo-lapo pun, ya, di kedai kopi, di lapo-lapo, sudah ini pembicaraannya, gitu loh, ya, sudah ini pembicaraannya, dan para buzzer masih cari makan di live saya, 400 perak per komentar, padahal, ya, di kedai-kedai kopi seluruh Indonesia ini sudah ini pembicaraannya, nanti mereka pasti membicarakan juga, loh, terdaftar di apa namanya sejak awal tahun 80-81 sarjana muda, kok bisa menulis skripsi? Berarti kan kalaupun dia lulus, maka gelarnya adalah BSc, karena pada saat Kasmujo Kasmujo tahun 76 ya, tahun 76 menjadi dosen yang dikatakannya sebagai asisten dosen, maka dia pun masih bergelar BSc, ya, sesuai dengan di buku Jejak Langkah Fakultas Kehutanan UGM, Mencerdaskan Bangsa. Di situ Kasmujo pun masih bergelar BSc, artinya dia masih, ketika mendaftar dosen UGM pun, dia masih sarjana muda. Dan kita perhatikan di daftar dosen ya Fakultas Kehutanan tersebut ya, tahun 71 sampai 80 inilah masih didominasi bergelar BSc. Sarjana muda semua dosen-dosen Fakultas Kehutanan UGM gitu. Ya. Masih sarjana muda, masih BSc semua. Artinya apa? Artinya saat itu, ya, sarjana muda pun dengan gelar BSc itu sudah bisa lulus dan banyak mendapatkan pekerjaan. Makanya mungkin untuk apa saya insinyur S1 kalau BSc saja bisa bekerja. Ya itulah mungkin alasan Joko Widodo setelah lulus BSc dia langsung berangkat ke Aceh katanya kerja. Kalau benar seseorang bernama Joko Widodo yang ditampilkan dalam formulir registrasi tersebut adalah
Joko Widodo Presiden Republik Indonesia. Kalaupun itu benar, maka gelarnya adalah BTTSC, Bachelor of Science. Ya. Terbukti di buku Jejak Langkah Fakultas Kehutanan UGM Mencerdaskan Bangsa, ya di situ ada daftar dosen tahun 1971 sampai 1980 Fakultas Kehutanan UGM, itu semua rata-rata BSc, ya. Yang saya lihat insinyur, ya, saya lihat daftarnya, cuma beberapa saja. Satu, Insinyur Puli Burhanuddin Siagian, ya, masuk Fakultas Dosen tahun 1971. Ya, itu yang insinyur. Terus saya lihat lagi sampai saking jarangnya semuanya BSc, masih sarjana muda semua dosen-dosennya. Yang kedua, Insinyur Joko Suharno Radite masuk dosen 1976. Itulah orang kedua dari daftar dosen tersebut yang merupakan insinyur. Jadi sisanya itu BSc. Oh, yang ketiga ada 3 orang ini. 3 orang Insinyur Sri Nugroho Marsoem. Masuk Fakultas Kehutanan UGM 1978. Jadi hanya daftar dosen itu dari 28 orang, ya. Saya lihat di sini itu cuma 3 orang yang bergelar insinyur. Sisanya sarjana muda semua, BSc. Ya. Jadi ketika seseorang bernama Joko Widodo, ya, meminta UGM agar didaftar sebagai mahasiswa sarjana muda Fakultas Kehutanan, maka dosen-dosennya pun, ya, dari 28 ini cuma 3 yang bergelar insinyur. Artinya, ya, hampir 90% itu dosen-dosennya, ya, itu pada saat Joko Widodo itu masuk, itu hampir 90% itu masih sarjana muda juga, BSc, Bachelor of Science. Hanya 3 orang dari 28 yang bergelar insinyur. Artinya apa? Bahwa pada saat itu yang jamak diambil orang adalah BSc, sarjana muda, gitu loh. Jarang orang mau mengambil langsung insinyur, mungkin sarjana, karena memang sudah cukup untuk persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini kan harusnya Rektor UGM Ova Emilia, ya, menjelaskan kepada publik proses akademik Joko Widodo. Pertama masuk dia sarjana muda, terdaftar. Terus ada missing link ini. Pertama dia sarjana muda, terdaftar, tiba-tiba ada skripsinya. Dan di daftar nilainya, transkrip nilai, tidak ada nilai skripsinya. Gitu loh. Kan publik perlu bukan hanya asal percaya atas keyakinan Rektor Ova Emilia yang mengatakan kami meyakini bahwa Insinyur Joko Widodo, tapi tidak disertai data-data. Itu loh. Kita bukan meminta sembarang alumnus UGM ini, Pak Bu Rektor Ova Emilia. Untuk apa membicarakan isu receh? Ini kan terkait dengan alumnus UGM yang mengaku alumnus UGM, tetapi presiden 2 periode dan gelarnya insinyur. Bukan orang sembarangan yang kita bicarakan ini, Bu Rektor, ya. Denny Agus Prianto, Bang Rismon gelar BSc itu menempuh berapa tahun kuliahnya dan apa perbedaannya dengan insinyur? Ya, kalau BSc dari buku apa namanya? Ntar saya cari lagi ya. Dari buku panduan, ya, ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ya, Universitas Gadjah Mada, buku petunjuk jenjang pendidikan sarjana S1 1982, ya kan. Nah, di sini syarat mendapatkan derajat sarjana muda, jumlah kredit itu wajib 106 SKS. Mata pelajaran pilihan 13 SKS. Tugas khusus kuliah lapangan 1 SKS. Jadi total 120 SKS. Persis
ditambah 2 SKS ya, kalau yang ditampilkan di Dirtipidum itu 122 SKS untuk transkrip nilai atas nama Joko Widodo ya, seseorang bernama Joko Widodo gitu. Jadi ya sesuai dengan buku panduan itu, buku petunjuk jenjang pendidikan sarjana UGM tahun 1982. Sarjana muda minimal 120 SKS. Sementara kalau kita lihat ya, coba kita lihat yang ditampilkan Bareskrim adalah jumlah kredit untuk mata kuliah wajib adalah yang ditampilkan itu 88 SKS, dan mata kuliah pilihan ya, jumlah kredit pilihan itu 34. Kan begitu ya. Totalnya 122 SKS. Kan tetapi ada di sini yang missing juga ya. Di buku panduan UGM tersebut itu syarat kredit ya untuk mendapatkan gelar sarjana muda saja mata pelajaran wajib itu 106 SKS. Sementara ya dari transkrip nilai yang ditampilkan di Dirtipidum itu jumlah wajibnya pun masih 88 SKS, belum memenuhi syarat sarjana muda juga. 100 berapa tadi menurut buku panduan itu? 106, sementara Jokowi jumlah kreditnya ya itu masih 88 untuk mata kuliah wajib. Jadi masih kurang sebenarnya. Bingung ya kita ya. Kalau lulus untuk mendapatkan lulus sarjana muda ya sesuai dengan buku petunjuk UGM tahun 82 itu mata pelajaran wajib adalah 106 SKS. Sementara Joko Widodo cuma 88 SKS kan. Itu juga perlu harusnya dijelaskan oleh UGM syarat-syarat tersebut sebelum menyimpulkan dengan meyakini ya kan. Itu loh. Jadi bagaimana mungkin yang masih 88 kreditnya mata kuliah wajib itu bisa lulus juga sarjana muda, sementara menurut buku petunjuk UGM tahun 82 syarat SKS atau kredit mata kuliah wajib minimum 106. Ya, dari mata kuliah wajib tersebut pun sebenarnya sarjana muda pun belum cukup untuk mendapatkan gelar sarjana muda. Itulah yang kita dapatkan. Sekarang kan UGM bisa berhak untuk membantah, ya kan? Ini kan kita menggunakan data-data yang ditampilkan oleh Dirtipidum yang katanya disita oleh UGM, dari UGM kan. Begitu loh saudara-saudara sekalian, ya kan? Para ternak Mulyono ini nggak mau dia membantah fakta-fakta itu, ya. Nggak tahu saya. Tentu banyak yang dibayar ya, buzzer-buzzer itu. Mereka begini nggak bisa membantah. Berkomentarlah dengan bantah gitu loh, ya. Salah itu Bang, itu bukan kredit. Jadi apa? Terminologinya saya tahun 82 sudah ini kok jumlah kredit. Ini, ya kan? Tahun 82 buku petunjuk jenjang pendidikan sarjana UGM itu sudah ada terminologi kredit dan SKS, sistem kredit semester gitu loh. Jadi kalau bilang, Bang dulu belum SKS, ini tahun 82 sudah pakai SKS UGM. Bang, ada masukan dari PTS Probaya. Jangan lupa lembar pengesahan ada watermark logo dengan image transparansi. Nggak bisa pakai handpress tuh. Oh gitu ya. Masukan dari PTS Probaya. Oh coba saya lihat dulu lagi ya. Karena banyak sekali yang harusnya every detail kita ini.
Jadi watermark logo UGM itu menurut di lembar pengesahan di lembar pengesahan skripsi, menurut saudara Feni itu nggak bisa dilihat. jadi watermark logo UGM kalian coba ya, yang bisnis percetakan pernah tahun 80 sampai 85, apakah watermark logo UGM seperti ditampilkan yang sangat modern yang ada atau yang diklaim sebagai lembar pengesahan skripsi atas nama ya seseorang bernama Joko Widodo, ya kan? Itu watermark logo UGM itu bisa nggak handpress itu saat itu, teknologi zaman itu. Kalaupun ada, ya kalaupun bisa ya watermark logo semacam itu, apakah ini tidak too complicated? Ya, too complicated, terlalu kompleks untuk teknologi tahun itu. Karena yang saya lihat ya, watermark di dokumen negara pun ya, logo-logonya pun masih sangat simpel. Saya pernah lihat ya di kementerian ini, kementerian itu, logonya pun sangat-sangat sederhana gitu loh. Ini sudah terlalu kompleks ya. Watermark logo UGM dengan kuning seperti itu gitu. Coba kalian membuat video mereka-mereka yang pernah menjalani percetakan atau usaha percetakan atau bekerja di percetakan tahun 80-an itu, apakah sanggup menciptakan watermark secanggih ini? Kan gitu. Ya. Makanya sebenarnya hal ini sangat mudah sebenarnya kalau misalnya Bareskrim saat itu menggelar terbuka bukti-bukti itu, apalagi kalau gelar perkaranya ya itu pada saat pembuktian terutama itu dilakukan di sejumlah lab, bukan hanya mereka. Misalnya lab for Puspom TNI dilibatkan, misalnya gitu. Jangan hanya mereka, kalau mereka internal itu kan bisa kong kali kong, itu wajib itu, ya kan? Sangat mungkin kong kali kong, ya. Kalau dari internal lembaga sendiri, lapornya, mereka akan bisa kolusi dan manipulasi. Tetapi ketika dikonfrontasi dengan lab for Puspom TNI, ya orang-orang yang nggak bisa mereka atur ya, secara struktural, ya Kapolri tidak punya domain di situ untuk mengatur-ngatur, atau Kabar Reskrimnya tidak punya hak untuk mengatur-ngatur lab for forensik Puspom TNI, ya tentu baru konvergenkah hasilnya, itu baru saintifik. Ya, jangan ada statement kalau nggak percaya lab for Bareskrim, ya sudah semua nggak dipercaya katanya. Loh, namanya kita mencari kebenaran. Ya kita saja kalau cek kesehatan harus berapa 3 laboratorium kok kita untuk menentukan apakah ada penyakit X atau Y atau Z gitu loh. Ada apa? Bahkan third opinion, third result untuk apa? Supaya tindakan medis kita itu lebih terukur. Kan begitu orang. Ya, jangan percaya hanya satu laboratorium dengan pendapat satu dokter. Enggak. Gitu loh. Ya harus kita bandingkan dengan laboratorium yang lain dan opini dokter atau ahli yang lain. Kalau bisa 3, gitu loh, 3 perbandingan. Kan begitu, untuk menentukan tindakan medis selanjutnya itu kan hal yang umum. Apalagi orang-orang yang cukup duitnya kan, gitu loh. Ya mereka, ya pasti, gitu loh, melakukannya. Ya sama seperti ini. Kalau publik meragukan hasil Bareskrim, ya wajar. Kan wajar. Memangnya kalian punya track record yang baik? Kan enggak. Kan? Kasus KM50, Jessica Wongso, kalian yang memanipulasi barang bukti digital itu. Kan? Dengan software gratisan dikabur-kaburkan. Free Make dan Erase Soft oleh Muhammad Nual Azhar. Oke, live lagi ya. Macet tadi. Karena saya berada di sebuah koordinat yang jauh dari peradaban saat ini, ya, jadi sinyalnya agak kurang, ya.
Musini, Pak Rismon, saya ibu rumah tangga sangat menyayangkan bagaimana nanti anak cucu saya di masa depan bahwa ada presiden memakai ijazah palsu itu bisa sukses. Nanti mereka akan meniru cara Jokowi, ini bahaya. Ya iyalah, kan presiden adalah tiang moral bangsa, ya guru moral bahkan. Ya kan, bahwa presiden itu tidak boleh menipu rakyatnya. Itu kan harusnya ada ya dalam undang-undang. Kalau nggak ada keterlaluan yang membuat undang-undang itu ya. Harusnya syarat mendasar, syarat fundamental bagi seseorang yang mencalonkan diri sebagai presiden atau sedang menjabat presiden, maka dia tidak boleh menipu rakyatnya. Itu loh, itu syarat fundamental harusnya. Ya. Kalau begini ditutup-tutupi terus, saya akan tunjukkan di depan pengadilan, tapi pengadilannya disetir supaya dia tidak wajib menunjukkan ijazahnya. Ya publik, ya Joko Widodo, ya butuh berapa juta orang Anda penjarakan agar Anda menunjukkan ijazahmu, gitu. Kalau Anda benar jujur, ya harusnya sudah Anda tunjukkan itu sebelum memakan korban Bambang Tri dan Gus Dur. Tetapi Anda memilih jalan yang terjal, ya. Jalan yang terjal Anda lalui hanya untuk sebuah ijazah yang Anda klaim Anda dapat dari UGM. Gelar kesarjanaan Fakultas Kehutanan UGM. Ya, sampai UGM sendiri pun sekarang menutup diri, ya. Menutup diri menjadi narasumber di televisi atau podcast pun, utama televisi pun tidak berani, dihubungi pun tidak mau. Tidak berani. Ada apa dengan kalian UGM? Kalian menutup diri. Jokowi pun menutup diri. Ya jelas publik akan menyimpulkan dengan kesimpulannya sendiri. Inilah pertanyaan-pertanyaan publik tadi. Joko Widodo minta terdaftar sebagai mahasiswa itu tahun akademi 1980-1981. Agar dia didaftar sebagai, ini perintahnya dalam formulir itu, yang bertanda tangan pada formulir ini, artinya mahasiswa yang bersangkutan, minta didaftar sebagai mahasiswa pada tingkat studi SM, sarjana muda. Dia sendiri yang mengisi ini, seseorang bernama Joko Widodo, artinya dia ingin terdaftar atau minta didaftarkan sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan tingkat studi sarjana muda, karena memang itu yang dominan saat itu, mengingat ya jumlah dosennya pun cuma 3 dari 28 yang bergelar insinyur. Sisanya sarjana muda, BSc semua ini, 25 orang. Sarjana muda semua dosen di Fakultas Kehutanan UGM saat itu. Gitu loh, dari buku Jejak Langkah Fakultas Kehutanan UGM Mencerdaskan Bangsa. Ya, dari 28 orang dosen di sana, 25 sarjana muda bergelar BSc. Ya pantas saat itu yang populer adalah BSc, sarjana muda. Gitu loh. Aduh, banyaknya buzzer ini. Aduh, ampun. Tahe. Sudah diapain pun ya, tetap aja dia membuat akun baru mungkin kan. Membuat akun baru untuk cari makan itu. Ya, bingung saya. Kenapa? Ini coba. Tetapi sayangnya mungkin tidak sempat Pak Roy maupun Bu Tipa menanyakan ini. Atau menunjukkan informasi ini ke publik, karena banyak orang masyarakat di Indonesia yang tidak terjangkau YouTube, ya kan, internet. Nah, televisi ini adalah media yang menyebar luas dan murah, ya, hanya modal listrik, tidak perlu pulsa internet, dan ini harusnya disampaikan. Padahal saya sudah pesan ya, lupa mungkin ya, mungkin karena di-buzzing sama Pitra dan relawan Jokowi, ya, harusnya ini ditampilkan ini. Di monitornya di apa itu, iNews itu oleh Aiman, ya kan? Sarjana muda, bahwa mahasiswa yang bertanda tangan pada formulir ini minta didaftar sebagai mahasiswa pada
tingkat studi SM, sarjana muda. Sejak Jokowi seseorang, ya saya nggak bisa pastikan ini apa kan, karena saya ragu juga lihat kertas putihnya. Nggak tahu lah, nggak bisa kita apa ini verifikasi ini. Ya, seseorang bernama Joko Widodo itu sejak awal masuk tingkat studi sarjana muda, mengingat 25 dari 28 dosen di Fakultas Kehutanan saat itu masih bergelar BSc sarjana muda juga, hanya 3 yang sarjana insinyur. Bisa jadi saat itu juga mungkin Fakultas Kehutanan hanya mampu menyelenggarakan sarjana muda. Mengingat 25 dari 25 dari 28 adalah dosen-dosen bersarjana muda juga. Bagaimana dosen-dosen yang bergelar sarjana muda ini bisa mengajar tingkat studi yang lebih tinggi dari dia? Kan nggak mungkin. Kan? 25 dari 28 masih sarjana muda bergelar BSc. Nggak mungkin yang 25 ini mengajar di program sarjana. Dia sendiri saja masih sarjana muda. Gitu loh. Ini yang harus diklarifikasi oleh UGM. Sejak kapan program sarjana ke Fakultas Kehutanan UGM itu dimulai? Dan berapa orang saat itu? Gitu loh. Pada saat seseorang bernama Joko Widodo ini terdaftar tahun akademi 1980-1981, apakah sudah ada program sarjana di Fakultas Kehutanan UGM? Mengingat dosennya saja 25 dari 28 masih bergelar BSc atau sarjana muda, yang tidak memungkinkan mereka mengajar di program sarjana. Dia sendiri belum sarjana, bagaimana dia mau mengajar program sarjana? Itu poinnya yang perlu dijawab UGM. Tapi mereka memilih mengurung diri, mengucilkan diri, tidak berani berargumentasi. Yang berani adalah relawan Jokowi, projo, buzzer, ya, akademisi, praktisi hukum, Pitra, ya, yang dia sendiri pun tidak pernah itu mempelajari berkasnya, apalagi melihat skripsinya dan jasanya, ya. Tapi dia orang paling ribut, memang itu didesain untuk marketing mungkin, strategi. Minum dulu, Bah. Tolong. Ya kan gitu, bro. Ya kan? Kan logikanya semacam itu kan. Bagaimana yang 5 orang dosen ini yang masih bergelar BSc bisa mengajar di program sarjana kalau mereka sendiri masih sarjana muda? Nggak mungkin. Itu ya hasil riset dari Dr. Suryadi, ya, yang menjadi dosen dan peneliti di Leiden, ya, Leiden University. Ini kan jejak langkah Fakultas Kehutanan UGM mencerdaskan bangsa. Nah, inilah, ya, tahun 1971 sampai 1980 Fakultas Kehutanan UGM, daftar dosennya 28, mungkin sisanya masih banyak mungkin, atau ada beberapa yang sedang belajar, ya, tugas belajar ke, mungkin di sini namanya Pak Ahmad Sumitro tidak ada, ya, tapi mungkin dari studinya mungkin dia sedang belajar di Amerika, di Minnesota atau di mana, ya. Nah, itu jadi tidak ada di dalam daftar itu. Nah, tetapi ya kita lihat di sini dari 28 hanya 3 yang bergelar sarjana insinyur. Kalaupun ada program sarjana saat itu, siapakah yang mengajar? Mungkin dari IPB, ya, bantuan dari IPB kalaupun ada, gitu loh. Dan tentu terbatas, itu loh, mahasiswanya. Sangat terbatas, karena hanya 3 yang dimiliki Fakultas Kehutanan UGM saat itu. Ya mungkin kalaupun ada program sarjana saat itu, minta bantuan institusi yang lebih tua, Fakultas Kehutanannya, seperti IPB. Nah, ini nggak ada keterangannya di situ, ya. Tetapi faktanya adalah 25 dari 28 dosen Fakultas Kehutanan saat itu masih bergelar sarjana muda.
ya, BSC. Nah, ini nggak berani ya Fakultas Kehutanan membuka ini. Takut dia semakin dibuka semakin janggal. Aduh, kita harus percaya sama UGM, UGM-nya sendiri diam. Terus kita harus percaya gitu. Kan kacau gitu. Ya, kalau mau ke lembaga akademik, biasa berdebat secara ilmiah, akademik, kan biasa. Bukan berarti saya benci UGM, ya enggak lah, yang menjilat UGM itu yang ingin menghancurkan UGM. Kalau saya kan mengkritisi artinya cinta alma mater kok, ya kan? Bang Rismon kapan bongkar F4? Apa itu F4? Fufu Fafa. Sabar ya, sabar. Orang sabar dikasih Tuhan. Biarkan dulu Fufu Fafa nggak bisa tidur. Kalau sempat saya diundang atau bertemu dengan Prabowo Subianto, di depannya nanti langsung saya sajikan, ini Pak, ini Pak, ini Pak, bagaimana ini Pak, nah, gitu aja. Saya harus dapat dukungan dulu dari Prabowo Subianto untuk membongkar Fufu Fafa, karena banyak data-data yang saya ya dapatkan dengan jalur turning around, kalian tahu lah ya. Apa itu ya, teknik-teknik seperti itu bagi kalian yang mempelajari titik-titik ya kan. Biarkan di depan Pak Prabowo Subianto, ini loh Pak, data-data yang belum ada yang belum dikupas oleh Pak Roy, ini saya dapat, gitu Pak. Nah, berikutnya juga ya, kalau tadi tahun akademik 1980-1981 pertama kali seseorang bernama Joko Widodo ya mendaftarkan diri di Fakultas Kehutanan UGM dan meminta didaftar sebagai sarjana muda. Itu tahun 80-81. Nah, tahun 81-82 pun begitu. Dia lingkarin bulatan juga sarjana muda. Ya. 3 kali. Pertama tahun 80 dia pilih sarjana muda juga, padahal ada di situ program diploma, sarjana ya, opsi ketiga, opsi keempat profesi, dan dia pilih adalah opsi kedua, sarjana muda. Ya, opsi pertama 1 diploma, 2 sarjana muda, 3 sarjana, 4 profesi. Jadi dia pilih tuh bulatan itu, dia bulati sendiri seseorang bernama Joko Widodo ini. Ya. Sarjana muda juga, tahun 81-82, semester 1 dan semester 2, tahun akademi 81-82, konsisten dengan pada saat dia pertama kali mendaftar diri, agar meminta UGM menempatkannya dia di tingkat studi sarjana muda. Sesuai dengan ini, ya, semester 1 dan semester 2 tahun 81, tahun akademi, 1981-1982. Kan begitu ya. Jadi yang ditunjukkan oleh Dirtipidum ya sampai tahun semester 2 1981-1982. Ya. Tidak ada data dia seperti ini, formulir registrasi atau registrasi ulang untuk semester 1, semester 2 tahun akademi selanjutnya. Gitu. 82, 83, 84, 85, 85, 86, karena kan dia lulus November. Harus ada tahun akademik 85, 86. Gitu loh, karena dia lulus di semester 1, 85. Seharusnya sesuai dengan ijazahnya atau skripsinya. Kan begitu. Harus ada semua ini. Tapi kalau berhenti di tahun akademik 1981, 1982, maka ya dia hanya 4 semester. Kalau 4 semester, maka sarjana muda pun nggak cukup ya. Sarjana muda 3 tahun atau 6 semester. Kan begitu. Jadi ini kan banyak pertanyaan dan ya nggak bisa dijawab oleh siapapun. Bareskrim nggak mau jawab. Ya. Ada pembicaraan publik nggak mau jawab. GM pun nggak mau jawab. Terus tiba-tiba orang harus percaya. Waduh, kalau gitu nggak usah ya ada perdebatan apapun di publik. Apa yang dikatakan harus percaya. Apa yang dikatakan lembaga negara ini harus percaya. Kalau kita hanya percaya dan percaya pada polisi,
maka kasus Verdi Sambo itu tidak akan terbongkar. Verdi Sambo tidak akan divonis seumur hidup. Karena pada saat Polres Jakarta Selatan mengungkapkan skenario awal, adanya tembak menembak, adanya pimirkisiin atau pelecehan seksual, ya, maka orang-orang seperti siapa tadi malam itu, siapa lah ya, pokoknya para relawan Jokowi mengatakan, ya sudah kau harus terima apa yang dikatakan polisi, Polres Jaksel itu pasti benar. Rakyat harus percaya. Kalau itu yang terjadi saat itu, maka tidak terbongkar Verdi Sambo sebenarnya otaknya. Ya. Otak dari rekayasa itu ya Kadif Propam. Orang nomor berapa itu di kepolisian? Nomor 2 atau nomor 3? Ini setelah Kabar Eskrim, Kapolri, Wakapolri, Kabar Eskrim. Ya minimum 5 besar di kepolisian jabatannya. Dan sangat mentereng Kadif Propam. Dan ternyata dia sendiri pelaku rekayasa. Bayangkan kalau kita ya hanya menuruti polisi sesuai dengan keinginan relawan Jokowi atau orang-orang yang belajar hukum dan sangat percaya pada polisi. Maka Verdi Sambo sekarang mungkin sudah jadi Kapolri. Bayangkan. Tetapi karena kekritisan publik, desakan publik, ya, bahwa publik tidak percaya dengan skenario oleh Polres Jakarta Selatan tersebut, maka dilakukan ekshumasi. Dilakukan uji forensik ulang. Dengan tekanan publik, terungkaplah otak skenario tersebut bernama Verdi Sambo dan tidak ada adegan atau skenario tembak-menembak. Itulah gunanya kekritisan publik. Bayangkan kalau tidak ada tokoh-tokoh yang mendesak atau mengumpulkan kekuatan publik ini seperti Ibu Irma Huta Barat, Bapak Komarudin Simanjuntak, Bapak Nelson Simanjuntak, dan lainnya. Maka Verdi Sambo mungkin sekarang sudah menjadi Kapolri pengganti Listio Sigit Prabowo. Itulah pentingnya daya kritis, daya nalar dari publik, ya, yang menjadi kekuatan civil society, ya, bahwa lembaga-lembaga negara, meskipun dia kepolisian, itu bisa memproduksi manipulasi, rekayasa. Mengapa tidak di kasus ijazah Joko Widodo ini? Ya bisa jadi. Ya. Ada komentar di sini Peggy Setiawan juga. Iya, kasus Peggy Setiawan juga. Bayangkan di Vina Cirebon. Karena apa? Karena desakan publik, kekritisan publik, sehingga Polres Cirebon itu tidak bisa merekayasa kasus itu. Gitu. Kalau kita cuma menjadi ternak Mulyono, yang hanya percaya sudah, kalau nggak percaya Baris Krim keluar aja keluar negeri, seolah-olah negara ini milik Baris Krim, seolah-olah negara ini punya ternak Mulyono. Memang kau siapa mengusir-ngusir orang? Hanya karena kami kritis. Kekritisan kami justru menandakan kecintaan kami pada polisi agar bekerja dengan benar, tidak melakukan rekayasa, manipulasi, hanya karena jabatan, iming-iming kau nanti setelah Dirtipidu misalnya, nanti kau jadi Kapolda Metro Jaya. Bisa jadi ada iming-iming itu. Gitu loh. Dan jabatan-jabatan lain. Kasus Peggy Setiawan yang terakhir. Ya kan? Bayangkan. Ya. Bayangkan. Manipulasi itu dilakukan oleh polisi. Oh itu kan Cirebon. Oh polisi ada 100 ya, ada 1000. Kalau polisi Cirebon nggak boleh dikatakan itu polisi Jakarta gitu. Ya semua harus. Polisi ya polisi satu. Katanya Pak Ugrosono. Polisi ya satu. Dimanapun berada, ya Mabes Polri harus tanggung jawab itu.
Kasus terakhir. Dan paling menggemparkan adalah Verdi Sambo. Kadif Propam loh. Bayangkan. Bahkan menurut saya, dia calon Kapolri, calon kuat Kapolri. Tetapi atas dasar desakan publik dari para tokoh-tokoh ini, ya, yang saya sebutkan tadi, maka publik semakin menggali dengan kecerdasan massa, ya, the intelligence of the mass. Kecerdasan publik melebihi kecerdasan penyidik. Akhirnya terdesak, Kapolri terdesak, ya. Akhirnya skenario rekayasa di Polda Metro, di Polres Jakarta Selatan terbongkar, meskipun mereka yang terlibat rekayasa itu, bahkan mantan Kapolres Jakarta Selatan itu masih naik pangkat. Itulah prestasi dari Listio Sigit Prabowo. Ya, mereka yang sudah terlibat rekayasa skenario Verdi Sambo pun tetap dinaikkan pangkat. Listio Sigit Prabowo sangat sayang pada polisi-polisi kotor. Kasihan polisi-polisi yang masih bersih justru tidak mendapatkan jabatan. Itulah makanya Pak Prabowo Subianto harus mengganti secepatnya Listio Sigit Prabowo. Karena apa, Pak? Apa yang dirasakan masyarakat itu real loh, Pak. Listio Sigit Prabowo ini tidak berbobot, penegakan hukum itu hancur di tangan dia. Buktinya Indeks Mundi di tangan di tangan Listio Sigit Prabowo, kepolisian Republik Indonesia terburuk se-Asia Tenggara. Itu fakta, Pak Prabowo Subianto. Kapan ini diganti? Berikan harapan baru, cahaya baru bagi rakyat, Pak. Sudah terlalu lama dia menjabat 4,5 tahun. Kapolri terlama sejak zaman reformasi. Jangan karena jasa-jasanya, Pak, yang kami juga bisa beropini. Ya. Gantilah dengan Kapolri yang masih baik, jenderal yang masih mau mengabdi Indonesia ini, bukan memperkaya diri atau melindungi dinasti-dinasti seperti dinasti Joko Widodo ini. Ya, kita juga setelah diganti Kapolri ini harus berani mengusut keluarga Jokowi, ya, seperti si Kaisang, ya, kok bisa dia punya uang sebanyak itu, ratusan miliar membeli saham-saham. Terus diusut juga Gibran Raka Buming Raka yang sekarang Wapres, ya, dia mengakui bahwa banyak menteri tiap minggu menyetor duit pada saat Joko Widodo menjadi presiden. Ya kan? Tinggal cek uangnya, asetnya. Memungkinkan nggak dari usahanya? Misalnya dia punya berapa ratus miliar. Memungkinkan nggak dari usahanya itu? Cek pakai PPATK, pasti dapat itu. Uang-uang itu. Ya. Begitu juga dengan putrinya Joko Widodo. Yang disebutkan dalam keputusan. Ya, untuk kasus suap izin tambang batu bara di Maluku Utara. Itu disebutkan namanya itu di keputusan, diperiksa juga itu Pak putrinya dan lainnya. Pasti banyak lagi kasus-kasus yang lain itu. Kapolri harus berani, ya, walaupun dia mantan presiden atau keluarga mantan presiden, itu harus dikasih pelajaran, ya. Makanya jadi presiden harus taat hukum, harus berjalan sesuai dengan jangan bermain-main proyek, jangan keluarganya bermain proyek, menerima duit atau lainnya. Terutama itu Kaisang itu. Bagaimana dia punya uang ratusan miliar itu membeli saham. Pasti banyak lagi informasi-informasi tentang dia yang tidak muncul di publik, yang hanya diketahui oleh orang-orang dalam, ya, atau intelijen negara. Tentu sudah memiliki data lengkap itu tentang Kaisang itu, ya. Tinggal diciduk itu, kalau terbukti itu semua data-data itu kan, dari manalah uangnya. Pengusaha yang baru saja, itu pun pengusaha yang ketika bapaknya menjadi presiden, tiba-tiba punya uang ratusan miliar, itu dari mana itu?
membeli saham 90 miliar di sana, 90 miliar di sini, saham 90 miliar di situ, total udah hampir 300 miliar. Ya. Jadi mudah-mudahan itu diusut, jadi tidak ada keistimewaan tertentu untuk keluarga orang tertentu. Karena sama saja Joko Widodo pun dari rakyat, kan rakyat biasa, kebetulan aja dia diutus atau dicalonkan oleh PDIP, ya, mulai dari wali kota Solo, kan orang biasa juga dia di Solo sana kan, calonkan oleh PDIP jadi wali kota Solo, calonkan lagi PDIP jadi gubernur, calonkan juga PDIP oleh jadi presiden. Jadi sebenarnya dia orang biasa juga yang kebetulan diusulkan oleh PDIP. Ya. PDIP pun harusnya menginvestigasi ini, ya minimum secara informal ke UGM, tanyakan, loh Joko Widodo itu terdaftar sarjana muda sejak tahun 8 tahun akademik 80-81. Kenapa dia bisa mendapatkan gelar sarjana, insinyur kehutanan? Coba secara investigasi, ya PDIP, ya karena kan berkepentingan juga. Kenapa kalian mencalonkan orang yang seperti ini, ya sarjana muda tapi mendapatkan gelar insinyur, menulis skripsinya, lembar pengesahan skripsinya sangat modern. Apa nggak ada rasa ingin tahu PDIP atau rasa bersalah kepada rakyat? Harusnya ada ya rasa bersalah kepada rakyat, karena tidak mungkin Joko Widodo menjadi presiden kalau tidak diusulkan oleh PDIP, nggak mungkin itu, ya kan? PDIP, Jokowi yang PDIP sangat berjasa untuk Jokowi. Jokowi ya tanpa PDIP ya nggak mungkin jadi presiden ya. Harusnya itu kan berkaitan. Jadi karena tanpa PDIP Jokowi nggak mungkin jadi presiden, harusnya bertanggung jawab untuk menginvestigasi ulang ini. Apanya ini, pendidikannya ya. Kalau enggak kan berarti pada saat di formulir pendaftaran capres kan sudah penuh penipuan itu. Ya. Tahun 2014 terutama atau 2000 berapa ya itu. Waktu nyagup itu. Ini kan harus tanggung jawab, ya minimum tanggung jawab moral bagi PDIP, karena mereka yang membawa mulai dari wali kota, gubernur maupun presiden, ya kan, bertanggung jawablah kepada rakyat. Coba jelaskan bagaimana Joko Widodo kok bisa lulus UGM padahal terdaftar sebagai sarjana muda. Kan berutang budi loh sebenarnya kepada rakyat itu PDIP, karena dia yang mencalonkan. Kalau tidak mereka calonkan ya tidak ada presiden bernama Joko Widodo. Ya dia masih sebagai pengusaha kan, pengusaha kayu di kotanya, di Solo sana gitu. Ya, oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Semoga UGM itu ya Rector of Emilia terbuka, Bu. Jangan ketika dihubungi oleh media tertutup. Ketertutupan Anda membuat ketidakpercayaan publik makin meluas kepada UGM hanya karena Anda tidak mau terbuka. Ya jawab itu. Ya, data-data terakhir yang ditampilkan oleh Dirtipidum itu. Ya. Bagaimana seseorang yang terdaftar sebagai sarjana muda bisa bergelar insinyur? Harusnya BSc, sarjana muda. Mengingat juga dosen-dosennya saat itu 25 dari 28 ternyata masih sarjana muda, BSc. Anda jawab. Pada tahun 80 ada nggak program sarjana di Fakultas Kehutanan dengan struktur atau komposisi dosen yang masih 90% bergelar BSc atau sarjana muda? Jawab lu. Gitu loh. Ya. Kalau tertutup begini, ya makin dilibas Anda dan UGM. Ya, ketidakpercayaan publik ini kan sudah meluas di mana-mana sampai di kedai kopi dan lainnya. Ya. Kalau Anda memilih bungkam, ya padahal seharusnya lembaga akademik harusnya lebih vokal dengan menunjukkan syarat-syarat, menunjukkan bukti-bukti. Itu kan bukti bahwa UGM adalah lembaga akademik, bukan lembaga politik, ya, yang harusnya tanpa kepentingan. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.